Selamat pada Persib Bandung yang sudah berhasil memenangkan pertandingan melawan Sabah FC dengan skor yang meyakinkan yaitu 3-0 di turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026. Hal ini membuat Persib memiliki asa untuk bisa menjuarai turnamen pramusim ini apabila nanti di terakhir di tanggal 18 Agustus itu ketika melawan Bali United itu dapat meraih hasil imbang ataupun menang, maka Persib akan official akan menjadi juara dari turnamen pramusim ini. Kemudian masuk ke pertandingan, di sini Persib dengan coach Igor Tolic menerapkan formasi 4-2-3-1 atau bisa disebut juga dengan 4-3-3 dengan kiper Teja Pakualam, kemudian backnya ada Kakang, Gabriel Mutombo Kupa, Patricio Matricardi, dan juga Ikhwan Alitanamal. Untuk gelandangnya itu ada Adam Alis sebagai kapten dan juga ada Gakuto Notsuda. Kemudian penyerang sayapnya itu ada Mariano Peralta dan Luka Menalo, dan juga ada William Barros. Kemudian untuk tengahnya itu ada Balsa Sekulic. Kemudian untuk Sabah FC dengan Juan Torres Garrido, mereka menerapkan formasi 3-4-3 atau bisa juga jadi nanti 5-3-2, di mana kipernya itu ada Juan Flair, kemudian ada back tengahnya ada Dominic Tan, Enrique Lopez, dan juga Dan Ingham. Untuk pemain tengahnya itu ada Hanafi, kemudian Oskari Kekkonen, Abdul Halim Sari, dan juga ada Farhan Roslan. Untuk depannya itu ada Cifu, Darren Lock, dan juga Gonzalo Di Renzo. Di sini Igor Tolic itu menerapkan filosofi permainan agresif dengan melakukan penguasaan atau possession dan juga melakukan transisi cepat. Di sini Igor Tolic sudah melakukan penerapan high pressing yang cukup tinggi ya, di mana empat pemain terdepan itu ada Mariano Peralta, Luka Menalo, William Barros, dan juga Balsa Sekulic. Itu melakukan penekanan terhadap atau pressing terhadap back dari Sabah FC sendiri ketika mereka sedang menguasai bola di area pertahanan ketika sedang mau build up, sehingga membuat lini belakang daripada Sabah FC itu berkali-kali cukup panik, struggle, sehingga banyak error yang terjadi. Dan salah satunya adalah momen dimana Peralta itu mendapatkan penalti. Kemudian ada eksploitasi lebar lapangan juga dilakukan oleh lini tengah dari Persib Bandung, di mana Adam Alis dan juga Gakuto Notsuda itu bertindak sebagai pengatur tempo serangan. Notsuda ini lebih ke deep lying distributor ya, jadi dia sering turun ke dalam untuk melepaskan beberapa umpan terobosan ke depan. Kemudian beberapa umpan-umpannya ini juga banyak yang melewati ya garis pertahanan dari Sabah. Kemudian salah satunya adalah gol daripada Luka Menalo itu tercipta dari skema ini, di mana lebih banyak memanfaatkan celah antara back tengah dan back sayap lawan. Dan ini juga kelihatan sekali ya dari Sabah itu banyak mengalami struggle ketika menerima berbagai umpan terobosan dari Persib Bandung. Kemudian babak kedua itu ketika Sabah mulai menaikkan pertahanan ya, atau high defense line, Tolik itu merespon dengan melakukan penyegaran lini tengah dan juga lini depan, di mana masuk Beckham Putra. Kemudian Persib di sini itu melakukan perubahan pendekatan menjadi setup dari counter attack itu sendiri dengan menggunakan formasi 4-1-4-1, di mana ini efektif sekali sehingga gol ketiga itu bisa tercipta lewat serangan balik. Kemudian kalau untuk Sabah sendiri itu formasi awal kan 3-4-3, jadinya nanti 5 back 5-3-2 harusnya. Di sini Sabah FC itu melakukan penumpukan pemain di area pertahanan sendiri,
uh, saat bertahannya itu lebih mengandalkan Dominic Tan dan juga Enrique Lopez sebagai uh, benteng utamanya atau fortressnya. Kemudian masalahnya di sini itu garis pertahanan dari Sabah FC itu terlalu dalam. Jadi lini tengahnya itu jadi terisolasi. Jadi banyak tekanan beruntun juga yang diciptakan oleh Persib sendiri, sehingga momennya yang tadi itu memicu pelanggaran di kotak penalti. Kemudian perubahan di babak keduanya itu melakukan peningkatan di garis pertahanan. Ketika ada tertinggal, itu Juan Torres Garrido itu lebih menginstruksikan timnya untuk high defensive line atau menarik garis pertahanannya sehingga lebih tinggi untuk menguasai lini tengah dan mengejar ketertinggalan. Tetapi keputusan ini itu menjadi salah satu blunder juga dari Juan Torres ya, karena sisi belakang Sabah itu meninggalkan banyak sekali ruang kosong atau space in behind yang bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh pemain cepat seperti Menalo dan juga Beckham Putra. Kemudian untuk peluang emasnya di sini itu ada salah satunya peluang emas yang pertama itu dari penetrasi Peralta dan juga akselerasi dari sisi sayap, dimana ini terjadi pada menit 15 ketika Mariano Peralta melakukan tusukan dari sisi kanan luar melewati satu pemain belakang Sabah sebelum melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti. Bola liar ini sempat disambar oleh gelandang Persib, namun eksekusinya itu masih sedikit melenceng di sisi kanan gawang daripada Juan Flair. Kemudian peluang yang kedua di sini ada skema high press ya pada menit 25, antara menit 25 dan sampai 28. Peralta ini berhasil mencuri bola dari back Sabah FC di area final third. Kemudian ada Kike Lopez yang melakukan tackle keras atau terhadap Peralta di kotak penalti ya, sehingga menyebabkan adanya penalti di sini dan juga Peralta berhasil mencetak melalui titik putih dan Persib unggul 1-0. Kemudian ada momen penyelamatan juga dari Teja di menit 40 di mana Sabah FC mendapatkan peluang emas dari free kick dekat area kotak penalti dan sundulan tajam dari pemain depannya itu mengarah ke pojok atas, tetapi di sini Teja Pakualam berhasil untuk melakukan save yang cukup gemilang ya. Dan ini membuat Persib tetap unggul sampai babak pertama selesai. Kemudian peluang emas berikutnya ini, nah ini yang kalau menurut gue itu cukup bagus ya, dimana visi dari Gaku Tonosuda yang membelokkan bola gitu, umpan terobosan itu bisa pas ke arah Luka Menalo, karena ketika menonton gue sempat berpikir umpannya itu nggak akan dilakukan ke situ gitu, dan ternyata dia bisa scanning melihat ruang kosong dan langsung memberikan umpan terobosan, dan itu cukup bagus, cukup berkelas sih. Kemudian juga assist dari Gaku Tonosuda terhadap kepada Luka Menalo di situ membuat Persib unggul 2-0. Kemudian gol ketiganya itu melalui transisi serangan balik juga. Di sini itu yang memberikan assist itu adalah Mark Klok kepada Beckham Putra, dan Beckham Putra berhasil mengeksekusi dengan sangat dingin ke gawang Sabah, dan keunggulan menjadi bertambah jadi 3-0. Dan di sini Persib itu kalau gue bilang cukup cair ya dalam bermain di hari ini. Cukup bagus, banyak sekali peluang-peluang yang tercipta, dan juga meskipun ada beberapa pemain yang mungkin belum fit, tetapi untuk hasil sekarang ini 3-0 itu sudah sangat baik untuk Persib, di mana di turnamen pramusim ini sudah mendapatkan gambaran lah gimana skema permainan Igor Tolik yang akan diterapkan ke depannya gitu. Kemudian terakhir itu Bali United akan menghadapi Persib Bandung, di mana
Pertandingan ini akan diadakan tanggal 18 Agustus dan ini menjadi penentu bagi Persib Bandung. Kalau misalkan seri ataupun menang, maka Persib Bandung akan menjuarai turnamen pramusim ini. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung dan fokus untuk melawan Bali United di tanggal 18 Agustus nanti.